Penjaga gawang Timnas Indonesia Martin Paes buka suara soal isu kepindahan dirinya ke Persib Bandung jelang jendela bursa transfer Januari. Paes mengaku sudah membaca banyak rumor beberapa hari terakhir dan mengaku tidak tahu asal rumor tersebut. Paes mengatakan saat ini dirinya sedang bekerja keras di luar musim kompetisi dan menikmati liburan di Asia. Yang menegaskan informasi yang beredar di sejumlah pemberitaan tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Sebelumnya, rumor kepindahan Martin Paes mencuat seiring pernyataan Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra Herawan, yang menyinggung keberhasilan klub merekrut pemain naturalisasi seperti Tom Haye dan Eliano Rangers. Spekulasi semakin menguat saat Aditya secara terbuka menyebut nama Martin Paes saat menanggapi rumor lain yang beredar di publik. Saat itu Aditya mengatakan, bisa saja rumor tersebut Joy Pelupesi, tapi yang datang malah Martin Paes. Kita tidak tahu, yang pasti tim berjuang mencari yang terbaik. Pernyataan itu sontak memicu berbagai spekulasi di kalangan pendukung Persib Bandung. Bursa transfer pemain untuk tahun 2026 diprediksi bakal diramaikan oleh potensi kepulangan sejumlah pemain diaspora Timnas Indonesia ke kompetisi domestik. Setelah nama Joy Pelupesi lebih dulu santer dikaitkan dengan Persib Bandung, kini sorotan tertuju pada gelandang muda FC Utrecht, Ivar Jenner. Pemain berusia 20 tahun tersebut saat ini masih terikat kontrak dengan FC Utrecht dan bermain bersama Jong FC Utrecht di Divisi 2 Liga Belanda.
Namun masa depannya mulai menjadi bahan perbincangan hangat setelah muncul kabar ketertarikan dari dua klub besar Liga 1 Indonesia, yakni Persija Jakarta dan Dewa United. Isu ini pertama kali mencuat ke publik melalui unggahan akun media sosial X Timnas Extra pada 25 Desember 2025. Dalam unggahannya disebutkan bahwa Persija dan Dewa United tengah memantau perkembangan Ivar Jenner dan menunjukkan minat serius untuk merekrutnya pada bursa transfer pertama 2026 yang dijadwalkan dibuka pada Januari mendatang. Spekulasi kepindahan sang pemain semakin menguat mengingat kontraknya bersama FC Utrecht akan berakhir pada Juni 2026. Hingga kini belum ada pernyataan resmi baik dari pihak klub maupun sang pemain terkait rencana perpanjangan kontrak. Kondisi tersebut membuka peluang bagi klub lain untuk mendekati gelandang berusia 21 tahun tersebut. Jika rumor tersebut menjadi kenyataan dan Ivar Jenner memilih bergabung dengan Dewa United, ia berpotensi kembali bermain bersama sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Rafael Struijk, Stefano Lillivali, hingga Ricky Kambuaya. Sementara, jika memilih Persija Jakarta, gelandang kelahiran Belanda itu bisa satu tim dengan nama-nama besar seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Donny Tripamungkas. Meski demikian, hingga saat ini semua masih sebatas rumor. Kepastian terkait masa depan Ivar Jenner diperkirakan baru akan terjawab seiring dibukanya bursa transfer Januari 2026 dan keputusan FC Utrecht mengenai kontraknya. PSSI membuat terobosan baru dalam upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan pertandingan di kompetisi sepak bola nasional. Untuk pertama kalinya, federasi secara resmi mengontrak wasit asing secara penuh waktu guna memimpin laga-laga di Super League. Wasit asal Jepang, Yundo Yamamoto, ditetapkan sebagai pengadil asing pertama yang mendapatkan kontrak full-time di Indonesia. Ia diikat selama 1,5 musim dan dijadwalkan mulai aktif memimpin pertandingan Super League 2025 hingga 2026 sejak Januari mendatang. Langkah ini menjadi gebrakan besar yang dilakukan PSSI bersama I-League sebagai operator liga. Kehadiran Yamamoto diharapkan mampu mendongkrak standar perwasitan di lapangan hijau, sekaligus memberikan jaminan kualitas, profesionalisme, dan objektivitas perangkat pertandingan di kompetisi tertinggi tanah air.
Ketua Komisi Wasit PSSI Yoshimi Ogawa menegaskan bahwa Yamamoto merupakan wasit asing pertama yang mendapatkan kontrak tetap untuk memimpin kompetisi domestik Indonesia. Menurut Ogawa, pengalaman dan latar belakang profesional Yamamoto di Jepang diharapkan bisa menjadi contoh serta panutan bagi wasit lokal dalam menjalankan tugas di lapangan. Sebelum resmi dikontrak penuh waktu, Yuda Yamamoto sejatinya sudah beberapa kali memimpin pertandingan Super League. Beberapa laga yang pernah ia pimpin antara lain Persijap Jepara versus Persib Bandung, Persebaya Surabaya versus Bali United, serta Persita Tangerang versus Persik Kediri. Dalam perjalanan karirnya, Yuda Yamamoto telah memimpin sedikitnya 485 pertandingan di berbagai level kompetisi. Ia berstatus sebagai wasit profesional di Jepang sejak 2015 dan berpengalaman menangani laga di kompetisi Jepang hingga turnamen nasional. Menariknya, sebelum terjun ke dunia perwasitan, Yamamoto sempat mengabdi di militer Jepang pada periode 2002 hingga 2006. Sebuah latar belakang yang diyakini membentuk disiplin dan ketegasannya di lapangan hijau. Salah satu klub besar Liga Indonesia, Persija Jakarta, memberikan kejutan setelah resmi mengontrak dua pemain berdarah Indonesia Australia, Oliver dan Theodor Lemming. Kedua pemain yang merupakan kakak beradik tersebut mengaku antusias usai mendapatkan kontrak profesional dari klub berjuluk Macan Kemayoran. Baik Oliver maupun Theodor Lemming sebelumnya telah memperkuat tim muda Persija di ajang Elite Pro Academy musim ini. Keduanya tumbuh dan berkembang dalam ekosistem sepak bola Australia yang dikenal memiliki sistem pembinaan pemain berstandar internasional. Theodor Lemming yang berposisi sebagai penyerang tercatat pernah memperkuat Perth Red Star selama 3 musim di kompetisi semi-profesional Australia. Meski telah mengantongi kontrak profesional, Oliver dan Theodor Lemming saat ini belum masuk skuad utama Persija Jakarta. Keduanya masih harus bekerja keras dan menunjukkan performa terbaik agar mendapat kesempatan dari pelatih kepala Mauricio Souza.